Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita kembali panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan putaran kedua, di mana pintu keberkahan Allah senantiasa limpahkan untuk kita semua. Salawat serta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi hambanya atau menjadi pengikutnya yang kelak dipertemukan di surga Allah, insya Allah bersama orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar? Bertemu kembali pada acara ceramah Ramadan kali ini, dan mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, tetap diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa optimal melakukan aktivitas Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Kali ini tema yang akan Buning angkat itu tentang bagaimana kita bisa menjadi insan yang hebat dan bermartabat dalam Islam. Sepertinya berat ya bahasanya, tetapi kalau kita bicara mengenai insan yang hebat dan bermartabat dalam Islam, berarti kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kembali kepada ajaran Islam berdasarkan Al-Quranul Karim. Para sahabat ketika itu, kalau kamu lihat dan kamu bisa memiliki buku seperti ini sudah banyak contoh-contoh manusia-manusia luar biasa yang mendedikasikan hidupnya untuk Islam, sehingga mereka termasuk insan yang hebat dan bermartabat. Buku ini mengupas hebat 60 karakteristik sahabat Rasulullah, orang-orang yang bisa menjadi teladan untuk kita, bagaimana kita bisa mencontohi mereka, kita bisa mengikuti apa yang mereka lakukan sehingga kita termasuk insan hebat bermartabat menurut Islam. Sebelum masuk ke pokok bahasan, Bu Ning ingin mengajak kalian untuk memahami apa itu manusia. Takriful insan. Kalau kita nggak mengenal manusia, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa? Kalau kita lihat manusia itu ketika Allah ciptakan, bahan-bahan apa saja atau apa yang Allah berikan untuk kita, maka kita akan tahu potensi yang kita punya. Kalau setiap manusia mengetahui potensi yang kita punya, maka manusia itu akan bisa mengetahui bahwa setiap kita memiliki bakat untuk menjadi insan yang hebat dan bermartabat. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28, kalian bisa lihat Quran surat Al-Hijr itu Quran surat yang ke-15 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalin min hama'in masnun. Allah telah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku telah menciptakan seorang manusia
dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Ingat, ketika kita berbicara mengenai manusia atau insan hebat bermartabat menurut Islam, harus diambil dari sumber hukum yang sahih, yaitu Al-Quran. Dan mengetahui ta'riful insan, salah satunya ayat yang tadi Boni sebutkan, Al-Hijr ayat 28, bahwa Allah telah menciptakan yang namanya manusia. Dari apa dibuatnya? Dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Banyak tafsir yang mengatakan bahwa itu maksudnya menandakan bahwa manusia diciptakan dari bahan dasar yang mungkin kalau sekarang dibilang menjijikkan, bahan-bahan yang tidak enak dilihat. Tetapi kita lihat berikutnya di Quran surat yang sama, ayat berikutnya, Al-Hijr ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika dia telah menciptakan manusia, dia sempurnakan lagi dengan apa? Ditiupkannya ruh ke dalam jasad manusia. Setelah itu apa tuntutannya? Faqa'u lahu sajidin. Maka tunduklah kamu kepadanya, kepada Allah dengan bagaimana? Dengan bersujud. Jadi yang pertama, yang kamu tahu bahwa manusia bahan dasarnya Allah ciptakan seperti itu. Apakah Allah berhenti dengan penciptaannya? Tidak. Kamu bisa lihat di Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuknya. Awalnya berasal dari bahan yang menjijikkan. Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Allah sempurnakan ciptaannya. Maka Allah berikan modal kepada manusia. Dia punya akal, dia punya hati, dan dia punya jasad. Ketiga komponen itulah modal dasar manusia. Sehingga manakala manusia bisa mengelola modal yang Allah berikan, maka sangat terbuka peluang besar untuk manusia menjadi insan hebat yang bermartabat. Dikatakan hebat karena dia memiliki potensi dan dia gunakan potensinya yang luar biasa. Dikatakan bermartabat karena dia manusia hebat yang senantiasa berpijak kepada Al-Quranul Karim. Apa yang dia lakukan di muka bumi tak lain sebagai bentuk ketaatan dia kepada Rabb-nya. Tiga modal yang tadi yang Allah berikan meminta tuntutan kepada manusia di Quran surat 51 ayat 56. Walaqad khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Dari modal yang Allah kasih, Allah minta kita beribadah menyembah kepadanya. Sehingga potensi yang kita punya mengarahkan kepada kita menjadi pribadi yang bermartabat. Bermartabat itu tidak hanya baik menurut pandangan manusia, tetapi hakikat yang paling penting adalah bermartabat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia sudah bermartabat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis dia akan bermartabat di mata manusia. Tetapi lain, kalau dia bermartabatnya hanya di mata manusia, belum tentu dia bermartabat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalian diberikan Allah modal, maka gunakan modal yang kalian punya untuk berprestasi. Prestasi yang meningkatkan potensi diri. Ada sebuah dialog antara seorang murid dan seorang guru. Dialog ini hanya menguatkan kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini ada dalam kehidupan kita.
Murid itu bertanya kepada guru itu, kepada gurunya, "Wahai guru, manusia yang bagaimana sih yang dikatakan bahagia?" Katanya. Dia bertanya kepada gurunya tentang manusia yang seperti apa yang dikatakan manusia yang bahagia. Lantas gurunya menjawab, "Man lahu qalbun aliman." Guru itu menjawab, orang yang bahagia salah satunya adalah man lahu qalbun aliman. Artinya apa? Manusia yang bahagia yang dia punya hati dan dia sadar dan bisa memanfaatkan hati yang dia punya untuk menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullahnya itu ada. Ketika seorang manusia memiliki hati yang hidup, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi manusia yang bahagia. Ketika manusia itu bahagia, maka dia akan pastinya memberikan yang terbaik untuk agamanya. Ketika manusia itu memberikan yang terbaik untuk agamanya, maka dia menjadi manusia yang hebat dan bermartabat. Kemudian kata guru itu lagi, salah satu ciri manusia yang bahagia yang kedua adalah badanun sabirun, yaitu manusia yang sabar. Sabar terhadap musibah, sabar dengan masalah. Walaupun keluh kesah adalah tabiat manusia, tetapi Allah lebih suka pada manusia yang sabar. Banyak kisah-kisah di buku ini, 60 karakteristik sahabat Rasulullah yang menceritakan bagaimana sahabat luar biasa sabar. Tentu kamu tahu cerita tentang Bilal bin Rabah, tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Itu sosok-sosok yang bisa menginspirasi kita menjadi insan yang hebat dan bermartabat. Ketika kita mencirikan mereka, sahabat Rasulullah, sebagai suri toladan, maka tadi yang boleh bilang, hebat di mata Allah kita dapat. Hebat di mata manusia, otomatis akan ikut kita dapati. Kemudian guru itu menjawab lagi yang ketiga. Salah satu contoh ciri orang yang bahagia adalah qanaah. Wa qanaah bima fi al-yad. Orang yang bahagia adalah orang yang qanaah dengan apa yang dia punya. Nah, sekarang kalian tahu, kalian punya modal banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya akal, kalian punya hati, kalian punya jasad. Bagaimana ketika komponen itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Gali potensi, kemudian berikan yang terbaik untuk orang lain, berikan yang terbaik untuk agamamu. Pastinya dia akan melihat, karena di Quran surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, bekerjalah kamu, niscaya Allah, Rasul, orang-orang beriman akan melihat hasil pekerjaanmu. Itu tuntutan ketika kita memiliki modal yang namanya fisik. Kamu pelajar, fisik sehat, gunakan itu semua, gunakan indera yang Allah berikan untuk menggali potensi yang kamu punya, sehingga pesona insan hebat bermartabat bisa kalian raih. Mungkin itu ceramah singkat Ramadan Bu Ning hari ini. Dan sekali lagi, momen ini menjadi momen perubahan. Sekali lagi, yang tadinya tidak mengerti potensinya, yang tadinya potensinya masih bersembunyi, hidden, maka keluarkan potensi yang kalian punya. Selling yourself, selling yourself. Berikan orang itu paham bahwa kita mampu. Ketika kita memberikan kontribusi yang terbaik dari apa yang kita punya, maka itu yang namanya insan hebat dan bermartabat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dhaif adalah kita selaku manusia. Kurang lebihnya boleh mohon maaf.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.